Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi yaitu tentang sistem pencernaan. Yang pertama, kita akan bahas zat makanan. Zat makanan ini dibagi menjadi dua jenis, ada yang makronutrien atau zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Yang termasuk ke dalam makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, zat makanan mikronutrien atau dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contoh atau yang termasuk ke dalam mikronutrien adalah yang pertama ada vitamin dan yang kedua mineral. Zat makanan pertama yang termasuk ke dalam kelompok makronutrien yaitu karbohidrat. 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4,1 kilokalori. Penyusun karbohidrat itu terdiri dari atom C atau karbon, H atau hidrogen, dan O atau oksigen. Fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi. Dan kita lihat sekarang klasifikasi atau kelompok dari karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida. Ini merupakan karbohidrat yang tersusun dari satu gugus gula. Contoh monosakarida yang pertama ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Klasifikasi yang kedua ada disakarida. Karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula. Ada 3 jenis disakarida. Pertama ada maltosa, yaitu gabungan dari glukosa dan glukosa. Kemudian ada laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa. Kemudian ada sukrosa, yaitu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Untuk mudah mengingatkannya, kita singkat dengan malas, maltosa, laktosa, sukrosa. Klasifikasi karbohidrat yang ketiga ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari banyak gugus gula. Contoh dari polisakarida ini ada amilum. Selanjutnya, sumber dan tingkat kemanisan dari karbohidrat. Yang pertama, ada fruktosa. Ini bersumber dari madu. Kemudian ada yang kedua, sukrosa. Ini berasal dari gula tebu. Yang ketiga ada glukosa, hasil dari pemecahan nasi. Yang keempat ada maltosa, terdapat pada biji yang berkecambah. Dan yang kelima ada laktosa, ini terdapat di dalam susu. Selanjutnya kita akan lihat gula darah. Gula yang terkandung di dalam darah. Untuk normal, itu angkanya 70-120 mg per 100 ml. Jika lebih dari itu, maka disebut dengan hiperglikemia. Ini akan beresiko terkena penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Jika di bawah angka 70-120, maka termasuk ke dalam hipoglikemia atau termasuk ke dalam kadar gula yang rendah. Zat makanan yang termasuk makronutrien kedua yaitu protein. 1 gram protein itu sama dengan 4,1 kilokalori. Penyusun dari protein ini terdiri dari atom C atau karbon, H hidrogen, O oksigen, dan N atau nitrogen. Fungsi dari protein itu yang pertama sebagai zat pembangun, jadi untuk tumbuh. Yang kedua, pengganti sel-sel yang sudah rusak. Dan yang ketiga, protein merupakan komponen pembentuk antibodi yang berperan dalam imunitas. Protein itu ketika dipecahkan, maka bagian terkecilnya disebut dengan asam amino. Asam amino ini terdapat 20 jenis. Dibagi menjadi 2 kelompok besar, ada asam amino esensial,
Artinya adalah asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh. Ada 9 jenis. Jadi manusia atau makhluk hidup harus mendapatkan dari makanan untuk memenuhi asam amino esensial. Sedangkan yang kedua, asam amino non-esensial ini bisa dibuat oleh tubuh. Jumlahnya ada 11 jenis. Pada saat terjadi kekurangan protein, maka akan terjadi penyakit yang disebut dengan busung lapar. Busung lapar ini ada 2 jenis, ada marasmus yang terjadi pada bayi umur 1 tahun, dan ada busung lapar kwashiorkor yang terjadi pada usia 2-3 tahun. Dan jika terjadi kelebihan jumlah protein di dalam tubuh, maka akan mengalami albuminuria, yaitu urinnya akan mengandung albumin atau salah satu jenis protein. Zat makanan yang termasuk makronutrien yang ketiga yaitu lipid atau lemak. 1 gram lipid itu sama dengan 9,3 kilokalori atau 2 kali lebih besar dibandingkan dengan 1 gram protein dan karbohidrat. Penyusun-penyusun lipid yang pertama ada atom karbon atau C, kemudian ada hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Fungsi dari lipid atau lemak ini yang pertama sumber energi. Yang kedua pelarut vitamin A, D, E, K. Kemudian sebagai perlindungan terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh. Kemudian fungsi selanjutnya pengatur suhu tubuh. Jadi lemak bisa menghangatkan tubuh dengan jumlah yang banyak. Selain itu juga lemak berfungsi sebagai cadangan makanan. Lemak itu terdiri dari asam lemak dan gliserol. Klasifikasi lipid itu terdiri dari lipid atau lemak sederhana, misalnya trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Yang kedua, klasifikasi lipid ada lemak atau lipid campuran. Contohnya fosfolipid, campuran dari fosfat dan lipid. Kemudian ada lipoprotein, yaitu campuran antara lipid dan protein. Lipoprotein ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada LDL, atau dikenal dengan low density lipoprotein. Ini berfungsi untuk menyebarkan kolesterol ke jaringan. Kemudian ada HDL, high density lipoprotein. Ini berfungsi untuk membawa kembali kolesterol dari jaringan ke hati. Selanjutnya, klasifikasi lemak itu terdapat derivat lemak atau turunan dari lemak. Yang pertama ada kolesterol, selanjutnya ada sterol, ada gliserol, dan asam lemak. Asam lemak ini dibagi menjadi 2. Ada asam lemak jenuh, contohnya berasal dari daging dan susu. Kemudian ada asam lemak tak jenuh, contohnya berasal dari biji tanaman. Urutan dalam pengambilan energi cadangan tubuh itu yang pertama yang akan dioksidasi yaitu karbohidrat. Yang kedua, lemak. Dan yang terakhir, protein. Jika protein sudah diambil dari cadangan tubuh, maka tubuh sudah mengalami kelaparan berat. Sekarang kita bahas zat makanan yang termasuk ke dalam kelompok mikronutrien. Yang pertama ada vitamin. Fungsi vitamin yaitu sebagai pertumbuhan, untuk membantu pertumbuhan makhluk hidup. Yang kedua, protein ini adalah koenzim dalam metabolisme, yaitu bagian dari enzim. Vitamin itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada yang larut di air, contohnya vitamin B dan C. Selanjutnya ada vitamin yang larut di lemak, contohnya vitamin A, D, E, K.
zat makanan yang termasuk ke dalam mikronutrien yang kedua yaitu mineral. Fungsi dari mineral ini yang pertama pemeliharaan keseimbangan pH tubuh. Yang kedua komponen hormon dan enzim. Dan yang ketiga penyusun jaringan. Mineral ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada makromineral, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Misalnya ada ion Na, Cl, Ca, K, P, Mg, dan S. Yang kedua ada mikromineral, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Misalnya ion Fe, Zn, I, Se, Mn, F, dan Co. Sekarang kita bahas uji zat makanan. Jadi kita kalau ingin mengetahui suatu makanan mengandung suatu zat apa saja, maka bisa dilakukan dengan uji berikut ini. Untuk mempermudah mengingatnya, kita singkat gue benci Sule karena lu protes bicara. Gue itu glukosa. Untuk mengujinya menggunakan larutan Benedict atau Vehling. Dan nanti menunjukkan warna merah bata untuk positif mengandung glukosa. Kemudian ada larutan Sudan untuk menguji lemak. Kemudian ada karbohidrat, itu menggunakan Lugol. Ini untuk mengetahui amilum. Positifnya akan berwarna biru kehitaman jika suatu zat makanan mengandung karbohidrat atau amilum. Yang terakhir ada protein, itu diuji dengan larutan biuret, menunjukkan positif berwarna ungu jika makanan tersebut mengandung protein.